dilakukan. Dan kita juga saksikan susunan pemain dari Persikabo Bogor dengan pelatih Swi Midiarja. Fauzi Toldo percaya kembali menjadi penjaga gawang dengan Kapten Mardiansyah. Kita lihat bagaimana line up dari skuad Swi Midiarja dengan formasi 4-4-2 di sini. Mardiansyah bersama Roger Batung tetap dipilih sebagai duet terbaik mereka. Sementara tim tamu seperti biasa PSIS Semarang dengan pelatih Sartono Anwar. Warna biru, warna kebangsaan mereka. IKP penjaga gawang dengan Julio Lopez sebagai kapten. Ya, mereka kehilangan Maman Abdurrahman yang menampilkan Kahudi Wahyu sebagai replacer dan saya melihat Jo Carlos tetap dipasang sebagai starter pada sore hari ini. Pemain cadangan dari kedua tim. Martin Tau. Kita berharap dari kepemimpinan seorang Jimmy Napitipulu, duel dua tim yang berada di wilayah barat ini berlangsung dengan bagus, dengan mulus dan tanpa ada keributan sama sekali. Dan kita saksikan juga Swi Midiarja. Sempat juga menangani PSIS, PSMS Medan, juga Sartono Anwar. Ada yang unik, gimana kita lihat para pelatih dari kubu kedua tim sama-sama memiliki ciri yang khas dengan topi bareta masing-masing. Iya. Bukan berarti skornya juga akan sama, Bung ya. Terlihat lapangannya sedikit botak, Bung. Seperti ungkapan Bung Roni tadi di awal-awal. Iya, kick off pertama telah dimulai. Ari Salisbury, PSIS Semarang, menguasai bola kali ini. Julio Lopez. Dilakukan oleh Julio Lopez. Langsung ke gawang. Hampir saja. Satu kesempatan. Emery Duan nampaknya tadi. PSIS membangun serangan. Baik sekali PSIS. Langsung pada Emery Duan. Ridwan langsung kata penalti. Lopez tekan-tekanan. Gol! Gol! Kerjasama yang cukup baik sekali. Husnul Yakin. Ya, ini adalah sebuah gol yang benar-benar dibangun melalui sebuah set piece yang sangat-sangat impresif buat saya. Kita lihat bagaimana dari lini belakang, dari wilayah permainan sendiri, anak PSIS Semarang melakukan sebuah setting yang bagus dan kita melihat Husnul Yuli melalui sebuah sontekan yang sangat manis dari Julio Lopez, bobol gawang Fauzi Toldo. Ada satu hal yang sangat menarik dengan terjadinya gol ini bagaimana Julio Lopez ya dengan pintar sekali. Dia tidak langsung melakukan heading ke gawang, tapi justru dia melakukan heading ke tengah di mana Husnul Yakin yang tidak dikontrol oleh lawan bisa menerobos di antara pemain belakang Persikabo dan dapat dengan sekali sentuhan langsung bisa menceploskan bola ke gawang. Tendangan bebas. Kotuzi. Langsung Tuzi hampir saja satu peluang. Hampir lagi. Lagi-lagi hampir menjebol gawang dari Fauzi Toldo. Tendangan dari Husnul Yakin. Saya pikir dengan situasi lapangan yang agak licin karena baru saja disiram hujan lebat sebelum kick off dan bola yang bergerak liar karena sulit untuk dikendalikan. Umpan panjang langsung kotak penalti. Satu peluang. Tidak berkoordinasi dengan baik, Bung. Ada dua pemain tadi di sana. Kalau kita lihat justru di sini ada satu hal yang memang terlanjur mengambil keputusan yang sebenarnya tidak begitu tepat. Karena ada rekannya yang jauh lebih bebas dan langsung badannya berhadapan dengan gawangnya. Dan ini saya kira satu hal yang terjadi karena ada miskomunikasi antara dua pemain ini. Tendangan bebas. Satu peluang tentunya bagi tim Laskar Pajajaran untuk menyamakan kedudukan. Ardiansyah langsung ke gawang. Hampir saja. Apa yang terjadi Mitra Olahraga? Kita lihat. Terjadi benturan, apakah satu pelanggaran nampaknya? Bola yang melengkung mengincar tiang jauh dari IKP.
Langsung kotak penalti. Satu peluang. Gagal dimanfaatkan oleh Sairan. Sayang sekali kita lihat bagaimana dalam situasi yang lumayan bebas tadi Sairan. Tapi tendangan dia jauh melebar di samping kanan gawang IKP. Kita lihat bagaimana penjuru dari Merdiasa, ada scrimmage dan Sairan. Bebas sekali kita lihat. Tetapi tendangan yang dilepas oleh Sairan jauh melebar di samping kanan gawang IKP. Dan ini Sairan ini masalah kegalanya karena masalah teknis, cara menendang, kaki tempuhnya Ya. tidak keliru. Padahal bola itu harus ke depan, tapi akhirnya bolanya menyamping ya. Ini saya kira kemampuan ketenangan daripada seorang pemain dalam menghadapi satu peluang yang begitu terbuka akhirnya menjadi gagal. Kita lihat memang ada problem dari Persikabo. Mereka menguasai bola, mereka bisa bermain dari belakang ke tengah. Tapi begitu masuk daerah seperempat pertahanan PSS Semarang, di situ kita lihat mereka seakan-akan menjadi frustrasi karena mereka kebingungan untuk bisa melepaskan umpan kemana dan apa yang harus mereka lakukan untuk bisa menembus pertahanan ketat dari PSS Semarang. Satu peluang, baik sekali gol! Mitra olahraga, Niko Susanto mencetak gol bagi Persikabo Bogor, menyamakan kedudukan 1-1. Kerjasamanya dengan Roger Boto. Sulit memang kita lihat bagaimana penjaga gawang IKP lakukan reaksi penyelamatan, mengantisipasi tendangan yang sangat akuratif dari Niko Susanto. Kita lihat bagaimana dalam situasi yang sangat terbuka tadi, Niko Susanto menimbangkan keadaan jadi 1-1. Kita lihat yang Ini dia. Sontekan pelan dari Roger Batum dan Niko dengan kaki kiri melesakkan bola di sudut siku gawang IKP. Bagus sekali saya pikir. Satu keputusan yang paling bagus yang dilakukan oleh Niko Susanto, kita lihat bagaimana cara menendang. Padahal peluang posisi Niko agak lebih sulit karena jarak dekat sekali dengan bola. Kalau kita bandingkan Ya. dengan peluang yang didapatkan oleh Sairan tadi. ya. Ya. Tetapi satu hal yang paling bagus, keputusan yang diambil oleh Niko dari sepersekian detik itu akhirnya bisa membuahkan hasil yang bagus sekali untuk Persikabo ini. Julio Lopez nampaknya akan mengeksekusi dengan bebas ini. Kembali satu peluang. Baik sekali. Hampir saja. Kembali kalau melihat Bung Roni, teknik menendang dari Julio Lopez ini, Bung. Iya, sangat bagus sekali dan itu mengarah ke gawang. Kita lihat bagaimana cara tendang, ya, teknik menendang. Tapi kita lihat bagaimana reaksi penjaga gawang Positolo ini. Terus menekan anak-anak Laskar Pajajaran. Langsung kotak penalti. Wah! Apa yang terjadi, Bung? Terlambat Seme Patrick di sini. Kita lihat bagaimana Semi bergerak cukup bagus, cuma dia tidak mengira bahwa bola ini akan lolos. Dan kebetulan bola itu menyentuh tanah dulu dan lajunya lebih cepat dibandingkan dengan gerakan Semi. Kita sekali lagi pada saat bola menyentuh tanah, bola itu menjadi lebih keras larinya. Dan ini Sehingga juga faktor dari terlambat, lapangan yang licin di Ya. sini. Sehingga laju bola lebih cepat. Afan Lubis. Sairan tadi baik sekali. Botum langsung kotak penalti. Tidak ada tekanan di sana. Satu peluang. Hampir saja. Kita lihat bagaimana pemain belakang PSS Semarang ya kehilangan konsentrasi pada saat serangan Persikabo berupa dilakukan dengan bola-bola diagonal sehingga posisi pemain-pemain pertahanan Semarang selalu berada dalam situasi yang sangat jelek. Kita sayang sekali peluang yang begitu bagus hanya berkat kepiawaian daripada Ikomang Ya. dapat mengagalkan peluang gol dari Persikabo ini. Baik, kita sudah tersambung langsung dengan Stadion Persikabo di Cibinong. Stadion yang mempunyai kapasitas lebih kurang 25.000. Babak kedua akan segera dimulai. Dan nampaknya tim dari Semarang, PSIS Semarang, telah melakukan doa bersama, melakukan tos. 1-1, ini dia Husnul Yakin, mencetak gol tadi. Masih imbang 1-1, nampak juga wasit Jimmy Napitupulu. Seorang wasit yang juga pandai bermain sepak bola.
akan memulai kick off babak kedua nampaknya. Kick off babak kedua telah dimulai. Persikabo melawan PSIS Semarang. Langsung mengambil inisiatif serangan Roger Bottom, anak-anak Bogor ini. Satu peluang tadi. Bottom yang dituju. Kembali satu tekanan. Bangun permainan. Anak-anak Laskar Pajajaran. Lempar ke dalam. Satu peluang. Hampir saja Mitra Olahraga. Kembali. Niko Susanto. Menghadirkan satu ancaman. Tiba-tiba muncul dari lini kedua, Bung. Ya, praktis tanpa pengawalan yang berarti tadi. Kita melihat bagaimana suatu peluang yang dipetik oleh anak-anak Bogor. Kembali satu serangan. Oh. Oh! 2-1. Mitra Olahraga. Persikabo unggul atas PSIS Semarang. Membuat Kabo Mania bersorak gembira. Saya pikir ini adalah sebuah gol yang lahir berkat kejelian secara individu, berkat kelebihan individu dan kecerdasan dari Salomon Kobe. Dengan satu sontekan dia melewati Didier Kotuzi, menyontek bola, merobek sektor kanan gawang IKP. Sebuah gol yang benar-benar lahir dari ketenangan dan kejelian dari Salomon Kobe. Ada satu hal yang kita lihat di dalam lini pertahanan PSIS Semarang, mereka terlalu berdiri sejajar pada saat Kobe melakukan satu gerakan yang bagus sekali, dia bisa langsung berhadapan dengan Ikoma. Saya kira ini adalah salah satu masalah besar bagi kualitas lini pertahanan PSIS Semarang, dan kita patut lagi kumpul bagaimana Kobe dengan begitu tenang bisa memilih arah serangan, arah bola yang akan dilepaskan ke sebelah kanan dari IKP. Kobe tadi. Langsung kotak penalti. Masih ada Kotuzi sana tadi. Sairan. Kembali pemain pengganti di babak pertama tadi Sairan nomor punggung 7. Pengganti yang menggantikan Jarot tadi, Bung. Ya. Di babak pertama menambah keunggulan 3-1. Sebuah gol yang saya pikir faktor keberuntungannya lumayan tebal di sini. Kita melihat bagaimana Sairan tanpa melihat gawang melakukan tendangan dan menerpa badan dari Kahudi Wahyu tadi, membelokkan arah bola, dan ini membuat IKP sedikit terkaget. Kita lihat meskipun ada reaksi yang lumayan bagus dari IKP, tapi bola lebih cepat merobek gawangnya sendiri. Ini juga berangkat dari ketidaksiapan lini belakang PSIS Semarang untuk melakukan blocking yang sempurna dalam setiap kesempatan, dalam setiap momentum yang dipetik oleh anak-anak Persikabo Bogor. Kalau itu diberikan kartu kuning ini. Satu peluang. Lakukan tinju pada bola. Sepak pojok. Baik sekali. Hampir saja. Seme Patrick muncul. Satu hal yang biasa dilakukan oleh Seme Patrick, defender Persikabo yang selalu naik merangsek ke mulut gawang lawan setiap ada tendangan penjuru. Novianto tadi. Baik sekali Novianto tadi. Kembali ke tekanan. Habis saja. Umpan tarik. Roger Bottom. Kembali Persikabo menambah pundi-pundi gol menjadi 4-1. Menari-nari
Kita lihat bagaimana Persikabo mendikte PSIS Semarang. Kita lihat satu penetrasi solo dari Nopianto tadi tanpa ada kawalan dari barisan belakang PSIS Semarang. Dengan satu umpan tarik yang sangat cerdas saya pikir. Textbook sekali, Bu. Memanjakan Roger Batu. Gol keempat. Sebuah hasil yang luar biasa buat saya, Riko. Ya, Mardiansyah. Bagaimana pada saat Novianto membawa bola? Kita tidak lihat ada Idrus Gunawan, seharusnya dia bergeser ke kanan untuk menutup gerakan Novianto. Tapi dia hanya berdiri di tengah. Nah, Mardiansyah, pada Bu. saat bola didapat oleh Novianto diberikan ke tengah, kita lihat Roger Batu begitu bebas Sangat tanpa ada bebas. kawalannya. Di mana kau di Wayu? Di mana Didier Kotuzi di sini? Begitu bebas kita lihat. Roger Batung sangat-sangat mudah menyelesaikan bola tarik dari Nopianto tadi. Fauzi Toldo. Satu peluang bagi PSIS. Di menit-menit akhir, babak kedua, Persikabo masih unggul 4-1 atas PSIS. Sementara Persibom unggul atas Perseman, Manokwari 1-0. Selesai sudah wasit Jimmy Napitupulu meniupkan fluid panjangnya. Pertanda berakhirnya pertandingan antara Laskar Pajajaran Persikabo Bogor yang unggul 4-1 atas tim Maisa Jenar PSIS Semarang. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.